Hola brother, iOS 16.2 beta 3 udah dirilis beberapa hari yang lalu. Dan seperti biasa kita cek dulu build nomornya adalah 20C5049E. Kayak yang udah kita tahu, alfabet di ujung dari build numbernya ini masih E, artinya masih cukup banyak versi beta nanti yang akan diproduksi. Dan iOS 16.2 ini mungkin masih panjang untuk kita nanti dirilis secara resmi. Nah, kemarin itu setelah adanya update iOS 16.2 beta 3, disusul juga adanya update security response. Jadi di iOS versi kali ini, kita nanti ada keleluasaan untuk memilih apakah hanya akan memilih update security patch-nya aja untuk memperbaiki bugs-bugs dan menambah sistem keamanannya tanpa harus naik versi iOS, atau memang kita mau full update. Jadi semua iOS-nya juga naik versi, security patch-nya juga update, dan bugs-bugs juga diperbaiki. Itu adalah opsi-opsi yang nanti bisa kita pilih. Kita bisa lihat di sini di automatic update-nya, kita bisa mengatur apakah kita hanya akan menginstal security response atau kita juga mau menginstal update system file. Artinya kalau kita menginstal security response, hanya patch security aja yang akan diupdate dan perbaikan bugs-bugs tanpa naik versi iOS. Tapi kalau kita mengaktifkan update system file, maka seluruhnya akan diupdate termasuk versi iOS akan naik ke versi yang terbaru. Opsi ini tentu bakal jadi opsi yang menarik khususnya untuk iPhone lawas yang secara hardware mungkin udah agak berat untuk mendukung iOS versi terbaru, jadi bisa dilakukan hanya update security patch dan perbaikan bugs-bugs aja untuk optimasi dari iOS-nya. Nah, kalau untuk size update-nya di iOS 16.2 beta 3 itu nggak terlalu gede, cuma sekitar 440,8 MB aja. Sementara waktu untuk iOS security response-nya di 16.2 ini cuma sekitar 78,6 MB aja, cukup kecil banget. Oke, lalu update apa aja yang terjadi di 16.2 beta 3? Namun sebelum itu aku ingin nge-recap dulu beberapa update yang terjadi di iOS 16.2 beta 1 dan beta 2. Kemarin di iOS 16.2 beta 1 ini, update-nya cukup gede, sekitar 4 gigaan, karena memang ada aplikasi baru yang ditambahkan oleh Apple di iOS yang terbaru ini. Di iOS 16.2 ini ada aplikasi baru yang namanya Freeform. Ya, aplikasi ini lebih ditunjukkan untuk produktivitas, seperti kita bisa melakukan kolaborasi dengan rekan kita atau dengan akun yang lain, untuk membuat shape, bisa juga bikin sticky notes, kita juga bisa menambahkan teks, dan yang lainnya. Kita juga bisa coret-coret sesuai dengan maunya kita, mau menuliskan atau menyisipkan gambar apa. Kalau diilustrasikan di dunia nyata, mungkin itu kayak papan tulis yang kosong. Atau kayak sebuah buku yang kosong, yang dimana kita bisa coret-coret, bisa menyisipkan gambar apapun bareng teman kita secara berbarengan. Mungkin ini bakal sangat berfungsi banget untuk sektor produktivitas, kita untuk melakukan brainstorming, untuk bertukar ide, bertukar pikiran, atau membahas sesuatu yang berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Untuk melakukan kolaborasi, kamu tinggal klik aja bagian icon dari share ini, lalu kamu tinggal pilih kontak yang akan kamu ajak kolaborasi. Gampang banget. Fitur ini juga bisa melakukan insert gambar, bisa melakukan insert link, scan file, bisa juga kita mengaktifkan atau mengambil gambar dari kamera, dan juga ada beberapa fitur lainnya yang bisa kamu explore sendiri nantinya sesuai dengan kebutuhan. Selain itu ada juga di Apple TV yang udah support live activity. Jadi kalau kita misalkan lagi nonton acara olahraga, misalkan sepak bola di Apple TV, nanti bisa mengaktifkan live activities-nya. Tapi sejauh ini di akun aku pribadi, di iPhone XR ini, belum bisa digunakan. Bagaimana di iPhone kamu? Apakah sudah bisa digunakan? Atau memang mungkin di Indonesia belum support? Mungkin nanti bertahap prosesnya seperti halnya fitur-fitur yang lain. Oke, kita lanjut sedikit recap di 16.2 beta yang kedua. Untuk beta yang kedua ini ada pembaruan di lock screen-nya. Ada fitur kecil yang ditambahkan oleh Apple di bagian lock screen ini. Kalau kita lihat di Customize, di bagian kanan bawah, ada tambahan menu Show Photo in Library. Kalau kita klik menu ini, kita akan diarahkan ke library, di mana tempat kita menyimpan foto yang kita jadikan wallpaper pada lock screen handphone kita. Lalu ada lagi fitur penambahan lainnya adalah di bagian widget, yaitu ada fitur tambahan widget yang namanya Medication. Jadi kita bisa menampilkan kebutuhan obat-obatan yang kita perlukan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Waktu kita klik, kita akan diarahkan ke aplikasi Health. Karena memang Medication itu bagian dari submenu dari Health. Lalu juga ada widget Sleep yang bisa kamu tampilkan di lock screen kamu. Tentu akan membantu kamu, bagi kamu yang tidurnya itu pakai Apple Watch, bisa membantu data jam tidur kamu itu kayak gimana polanya.
Oke, baru kita akan memulai untuk fitur-fitur baru yang ada di iOS 16.2 beta yang ketiga. Fitur yang pertama adalah khusus untuk iPhone 14 series yang udah support Always On Display. Update terbaru yang dikasih Apple itu adalah pengaturan untuk Always On Display-nya, memberikan opsi untuk disable tampilan wallpaper dan atau notifikasi ketika Always On Display-nya itu sedang aktif. Kalau sebelumnya kita dipaksa dalam tanda kutip untuk menampilkan wallpaper, widget, jam, kalender di Always On Display di iOS versi sebelumnya, tapi kali ini kita bisa menonaktifkan beberapa fitur tersebut untuk melakukan efisiensi daya baterai yang lebih efisien. Pada menu Always On Display, di sini ada toggle untuk kita aktifkan atau nonaktifkan bagian-bagian tertentu kayak wallpaper dan notifikasi. Jadi sekarang Always On Display yang bisa ditampilkan di iOS 16.2 di iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max mirip-mirip kayak di Android. Dengan background hitam tanpa notifikasi, hanya sebuah jam aja yang muncul. Gunanya tentu untuk melakukan efisiensi daya baterai. Tapi sekali lagi ini hanyalah opsi yang diberikan oleh Apple. Kalau memang kamu lebih suka ada wallpapernya dan penuh dengan notifikasi, juga kamu bisa memilih opsi tersebut karena memang ada di pengaturannya yang udah disediakan oleh Apple. Update berikutnya adalah di aplikasi Shortcut. Di Shortcut ini ada fitur yang baru, pembaruan dari fitur sebelumnya, yaitu Get Battery Status, yang sebelumnya hanya Get Battery Level aja. Kalau kita masuk ke menu Shortcut, lalu kita pilih Add Action, di sana kita ketikkan baterai, maka akan muncul Get Battery Status. Dan kalau kita klik, di sini opsinya cukup banyak. Ada baterai level, ada is charging, ada is connected to charger. Jadi ada 3 opsi ya. Kalau sebelumnya cuma 1 opsi aja, yaitu baterai level doang. Jadi kamu bisa menambahkan perintah-perintah di 3 script ini. Apakah kamu mau menambahkan suara atau sound effect atau apapun, kamu bisa memilih dari script-script yang tersedia. Terserah kamu mau pilih yang mana atau mungkin mau custom semuanya, ya terserah kamu juga. Lalu selanjutnya adalah fitur Emergency SOS yang sebelumnya udah digadang-gadang Apple yang bisa dikomunikasikan lewat satelit, akhirnya udah di-unlock atau bisa diakses, namun sayangnya cuma di beberapa negara aja yang udah bisa melakukan demo dari fitur ini, yaitu di Amerika sendiri dan di Kanada. Untuk di Indonesia sendiri kayaknya masih jauh dan bisa aja fitur ini nggak bisa digunakan. Buat ngaktifin fitur yang satu ini, kita masuk ke menu setting, ada pilihan Emergency SOS, kita pilih aja. Dan nanti pilihan paling bawah ada fitur untuk mengaktifkan emergency satelit ini. Oh ya, perlu diingat fitur ini hanya ada di iPhone 14 series aja ya. Untuk iPhone yang lain belum bisa dan memang tidak ada fiturnya. Update berikutnya yang terjadi adalah di aplikasi Safari. Di menunya di sini bisa menampilkan IP address kalau kita mengaktifkan Private Relay. Buat kamu yang belum terlalu tahu Private Relay itu fungsinya apa, fungsinya adalah untuk menjaga keamanan privacy dari usernya. Jadi kalau kita mengaktifkan fitur ini, IP address yang kita punya itu nggak bakal kedetek atau tersamarkan oleh proteksi yang diberikan oleh Apple. Begitu juga dengan ISP atau Internet Service Provider atau jaringan yang kita pakai itu nggak bisa ngedetek aktivitas browsing kita di web yang kita kunjungin. Kalau kita nggak ngaktifin Private Relay ini, biasanya ISP bisa ngedetek tuh browsing apa aja yang kita lakukan selama menggunakan iPhone kita. Tapi dengan mengaktifkan fitur ini, semuanya bisa terprotek dan memang privasi kita benar-benar terjaga karena memang yang kita tahu Apple itu berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga privasi penggunanya. By the way, Private Relay ini hanya bisa diaktifkan atau digunakan untuk browser bawaan dari iPhone-nya yaitu Safari. Jadi kalau kita menggunakan browser selain Safari, Private Relay ini nggak akan bisa berfungsi atau berjalan. Ini fungsinya mirip-mirip kayak VPN, tapi ya beda juga, nggak persis 100%. Karena kalau untuk Private Relay kita nggak bisa memilih negaranya, jadi real negaranya sesuai dengan di mana lokasi kita berada. Buat ngaktifinnya gampang aja, kalian tinggal masuk ke menu setting, lalu masuk ke iCloud-nya dan di sana ada pilihan Private Relay. Tinggal kita aktifin aja Private Relay-nya untuk meng-hide IP address kita di aplikasi Safari. Dan nanti akan otomatis muncul di aplikasi Safari-nya pada menunya apakah kita mau menyembunyikan IP address atau tetap seperti biasa menunjukkan IP address kita. Oke, kita lanjut ke fitur lainnya ada di aplikasi Siri. Kali ini di aplikasi Siri udah ada opsi Prefer Silent Response pada menunya. Jadi nanti si Siri-nya ini bisa ngerespon tanpa suara, mungkin hanya menampilkan teks-teks yang diperlukan aja. Ini menambah opsi kita supaya kita lebih nyaman dalam penggunaan si Siri ini. Barangkali kita di tempat rame atau di outdoor yang banyak orang, kalau kita mengaktifkan audio di Siri-nya kadang bikin kita jadi pusat perhatian.
Jadi beruntungnya kita udah bisa dikasih fitur Prefer Silent Response. Tentu buat kamu yang seneng gunain aplikasi Siri ini bakal banget membantu aktivitas kamu dengan lebih nyaman. Buat ngaktifin fitur yang satu ini, kalian cukup masuk ke menu setting, pilih Siri and Search, lalu di sana ada menu Siri Responses, dan kamu bisa memilih Prefer Silent Response. Secara umum, di iOS 16.2 Beta 3 ini secara performa kayaknya jauh lebih stabil daripada versi sebelumnya, 16.2 Beta 2, karena banyak perbaikan kayak Apple Music yang sebelumnya kadang-kadang foreclose, tapi sekarang udah jauh lebih stabil, jauh lebih lancar, jauh lebih aman. Dan urusan baterai juga ini terasa jauh lebih irit daripada sebelumnya. Waktu proses charging juga nggak ada panas yang berlebih, terasa normal dan oke. Aku rasa ini beta paling stabil untuk versi 16.2 ini. Mudah-mudahan di update berikutnya ada fitur-fitur menarik lainnya yang bisa kita nikmati di iOS 16.2 nantinya. Terakhir untuk urusan performance, pengujian dengan menggunakan Geekbench, di single core dapat poin 1108, sementara untuk multicore-nya ada di 2594. Sementara itu, buat GPU-nya dapat skor 5350. Dan untuk iOS 16.2 officialnya kemungkinan akan rilis di pertengahan Desember, mungkin sekitar tanggal 15 Desember atau sekitar 14 Desember. Dan biar kamu nggak ketinggalan informasinya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Juga bagikan sebanyak-banyaknya ke teman kamu, komunitas kamu, atau siapapun yang kamu kenal. Karena kadang kecil buat kita, namun berarti besar buat yang lain. Oke, itu aja informasi yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Thank you for watching, I'll see you, bye-bye.